Oke, kita ulangi lagi ya. Lebih jelas mudah-mudahan ya. Oke. Ya. Ya, jadi saya nggak tahu tadi sampai apa. Saya ulangi kembali lagi aja ya supaya jelas. Jadi apa namanya aturan mainnya? Jadi yang pertama besok kuliah harus apa ngeprint ya. Print out apa PPT gitu ya. Karena tadi sering ada hambatan dan sebagainya kalau presentasi. Oke. Jadi topiknya adalah apa? Metabolisme sel ya, metabolisme sel. Jadi saya nggak tahu tadi sampai di mana. Jadi saya ulangi lagi untuk apa memudahkan ya kan, mengingatnya tentang metabolisme ini mengambil cerita atau dongeng sepasang suami istri ya. Tadi saya ulangi lagi yang suaminya Pak Karta, istrinya Ibu Ana ya. Ini petani di pinggir apa kampung ya. Sehingga di pagi hari umumnya Bu Ana ini ya menyiapkan makan pagi ya kan, memasak dan sebagainya ya, utamanya ya yang kita kenalkan 4 sehat 5 sempurna. Ini karena sudah tua tidak harus pakai minum susu ya kan. Jadi apa namanya Ibu Ana setiap pagi itu masak ya. Jadi misalnya saja, astagfirullahaladzim, sebentar ya, ini kemana nih ya? Tiba-tiba muncul, sebentar, ya, gangguan terus ini kan. Ya, jadi Ibu Ana setiap pagi masak ya kan, dari benda-benda kecil, bumbu-bumbu, tepung-tepung itu kan, untuk menggoreng ya, misalnya saja tempe, ya, ikan, daging itu kan, menjadi besar, tadinya kecil menjadi besar. Kemudian dia Bu Ana juga memerlukan api atau energi ya kan untuk memasak itu. Nah, sebaliknya Pak Karta dipanggil Pak Kata ya kan, Bu Ana nggak bisa ngomong R gitu. Nah di sawah dia ya kan, entah itu mencangkul, pokoknya bekerja di sawah, dia akan apa memerlukan tenaga atau energi ya, dan itu bersumber dari makanan yang dimakannya ya kan tadi pagi, maupun dia juga punya sangu untuk makan siang ya kan. Di dalam bekerja itu maka terjadi perubahan ya kan, dari makanan itu menjadi energi yang kemudian di dalam tubuhnya ya kan, di dalam darahnya itu maka berubahlah uh, tadi karbohidrat berubah menjadi glukosa misalnya, kemudian protein berubah menjadi asam amino ya, kemudian lemak menjadi asam lemak. Ini yang itu yang tiga itu yang utamanya kan. Yang lain adalah mineral sebagai apa namanya sumber daripada enzim ya, kofaktor daripada enzim. Itu yang mengubah tadi reaksi itu sehingga menghasilkan energi. Kemudian setelah bekerja, di siang hari makan lagi, ya sholat di gubuknya, kemudian kerja lagi sampai sore, ya kan. Nah setelah sore Pak Kata mengambil kayu bakar di sekitar ya hutan-hutan kecil itu ya yang besar, kemudian dipotong-potong ya kan, sehingga bisa dibawa pulang yang dipakai untuk apa namanya memasak oleh Ibu Ana itu sendiri. Nah jadi kalau kita lihat tadi Ibu Ana tadi mewakili anabolisme. Pak Karta tadi adalah mewakili katabolisme. Ya. Jadi anabolisme ini adalah nanti seperti Ibu katakan, Ibu ada mengerjakan adalah pembentukan, ya kan, sintesis. Sehingga nanti kita bisa lihat contohnya ya seperti fotosintesis, ya kan, fotosintesis. Kemudian katabolisme tadi penguraian, ya, menguraikan tadi dari besar ke kecil gitu. Jadi metabolisme itu adalah proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi, gitu ya. Kemudian jadi seluruh proses kimiawi dalam organisme tersebut adalah metabolisme. Ya. Metabolisme secara umum tadi dibagi menjadi
katabolik ya, dari kata tadi katabolisme menjadi katabolik, menghasilkan energi tadi Pak Karta ya kan. Kayu bakarnya itu akan menghasilkan energi, menguraikan molekul yang kompleks menjadi sederhana ya kan. Tadi di lampu kerja Pak Karta itu ya di sawah, maka yang besar-besar karbohidrat menjadi kecil, glukosa misalnya, protein jadi asam amino, lemak menjadi asam lemak ya kan. Katabolik menghasilkan energi, menguraikan molekul yang kompleks menjadi sederhana. Sedang Ibu Ana, reaksi anabolik memerlukan energi tadi untuk memasak misalnya kan, membentuk molekul kompleks dari molekul sederhana. Jadi katabolisme, anabolisme ya, atau reaksinya katabolik dan reaksi anabolik ini adalah ya seperti lingkaran gitu kan, saling mengisi gitu kan, saling bergantian ya. Nah, metabolisme ini kalau dilihat dari sisi energi maka disebut bioenergenetik ya. Itu kan. Oke. Jadi metabolisme sel adalah proses di mana sel hidup memproses molekul-molekul nutrien ya kan, dan mengatur kehidupan sel. Jadi kehidupan itu terisi dari dua reaksi itu ya. Jadi menggunakan energi ya membentuk molekul kompleks dan menghasilkan fungsi hidup yang lain, misalnya membentuk struktur seluler ya. Jadi yang kecil nanti dari tadi ketiga hal yang besar ya kan, protein, karbohidrat dan lemak itu setelah diuraikan menjadi kecil, dibangunlah zat-zat yang besar ya kan. Jadi membentuk misalnya struktur seluler ya. Kemudian yang tadi sisi yang lain memecah di dalam memecah molekul kompleks akan menghasilkan energi ya kan. Oke, jadi kalau kata lain anabolisme adalah mensintesis atau proses konstruktif ya kan. Jadi membangun rumah itu konstruksi ya. Kemudian katabolisme adalah proses pemecahan. Nah, di dalam proses itu ya diperlukan ya yang ada di dalam tubuh kita ini, gen-gen itu ya akan membuat protein. Salah satunya protein itu adalah yang disebut enzim. Inilah yang mengerjakan perubahan-perubahan itu ya. Jadi enzim adalah gugus polipeptida atau protein yang berfungsi sebagai katalis ya kan. Ya, senyawa yang proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia di dalam tubuh ya kan. Jadi enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul saat bereaksi dan memberikan mempercepat proses reaksi itu ya, enzim itu. Jadi percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Sebagian besar enzim bekerja secara khas. Jadi reaksi-reaksi ini ya dikerjakan oleh enzim masing-masing ya kan. Jadi ada yang satu enzim mengerjakan satu reaksi, tapi ada juga satu reaksi dikerjakan oleh beberapa enzim ya. Oke. Jadi setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Jadi khas ya kan, tugasnya masing-masing gitu. Jadi struktur dari enzim tadi ya kan, dia adalah protein, tapi ada yang bukan protein yang disebut dengan gugus prostetik ya, gugus prostetik. Ya, gugus prostetik itu bisa vitamin, bisa koenzim ya, bisa logam ya sebagai kofaktor itu sendiri. Jadi yang besar adalah protein, nanti ditambah lagi dengan namanya gugus prostetik, itulah struktur enzim ya. Jadi gugus prostetik bisa vitamin sebagai koenzim, bisa juga logam sebagai kofaktor. Oke. Jadi yang di dalam tubuh ini yang punya peran ya, yang kerja keras adalah enzim ya, mengubah dari tadi yang besar menjadi kecil atau sebaliknya, yang kecil menjadi besar. Jadi kembali lagi bahwa enzim adalah suatu protein ya kan. Jadi dia memang dibuat daripada joinan ya, utamanya adalah daripada gen yang nanti berubah menjadi RNA kemudian menjadi protein ya kan. Ya, jadi enzim adalah protein yang nanti awalnya adalah dari suatu gen dalam tubuh kita ya, dalam kromosom kita ini ya kan.
Enzim bekerja secara spesifik atau khusus, yang berfungsi sebagai katalis disebut biokatalisator, ya kan? Mengubah kecepatan reaksi, tapi tidak mengubah hasil akhir atau keseimbangan reaksi. Ya, enzim ini diperlukan sangat sedikit, ya kan? Jadi dia sedikit tapi powerful, ya. Ya. Jadi nanti di PPT akan kita lihat, ya kan? Jadi dari A menjadi B, B menjadi C, C menjadi D dan seterusnya. Masing-masing perubahan itu dikerjakan oleh suatu enzim, ya. Oke. Apa saja sekarang yang mempengaruhi kerja daripada enzim, ya? Ada 5 hal utama, ya kan? Jadi enzim itu tentu saja dipengaruhi pasangannya, ya gitu. Itu adalah substrat, ya kan? Jadi enzim bekerja kalau ada substratnya, ya istilahnya istilahnya suami istri, ya bekerja kalau ada pasangannya gitu, substratnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suhu. Ya, suhu ini membakar tadi energi ini penting juga itu kan. Dan enzim sangat dipengaruhi, ya. Jadi pada umumnya enzim itu dia akan stabil pada suhu rendah, ya kan. Tapi suhu tinggi apalagi mendidih, seperti halnya protein, dia pun akan rusak. Kemudian pH, ini pH juga berpengaruh, ya. pH-nya asam atau basa, ini masing-masing enzim mempunyai sifat masing-masing, ya kan. Kemudian tadi di dalam enzim, di dalam protein ada kofaktornya, ya kan. Nah, kofaktor inilah yang melengkapi supaya enzim itu bekerja, ya kan. Kalau nggak ada kofaktor, maka enzim pun akan diam, gitu kan. Nah, yang kelima ini adalah nanti di dalam pembicaraan obat utamanya, ya kan. Obat pada umumnya ini berhubungan dengan enzim, yaitu dengan cara apa? Mengikat enzim supaya nggak bekerja, ya kan. Nah, ini ya. Demikian juga penyakit pada umumnya juga karena berhubungan dengan enzim, ya kan. Kenapa? Yaitu biasanya penyakit itu karena salah satu enzim, ya, yang berhubungan satu penyakit itu tidak berfungsi. Nah, ini ke biologi molekuler, ya kan. Jadi kalau pembuatan protein yang nanti jadi enzim itu mengalami mutasi, ya kan, gennya, bisa banyak kan kemudian enzimnya kemudian tidak normal, ya kan, ya menjadi mutan, ya bisa nggak ada atau terlalu pendek atau terlalu panjang, macam-macam ya perubahan itu. Nah, itu terjadi penyakit. Nah, sekarang untuk penyembuhannya juga berhubungan dengan enzim banyak kan itu kan. Jadi apa? Kalau terjadi penumpukan dari A, B, C-nya menumpuk, ya kan, ini jadi penyakit. Maka untuk menghilangkan tumpukan daripada benda-benda ini, ya, senyawa-senyawa kimia atau protein, ya, di dalam tubuh itu, maka kita memerlukan yang kita kenal dengan obat, ya kan, ya, kemudian akan mengikat enzim yang tadinya menyebabkan penumpukan itu supaya dia tidak bekerja, ya kan, nanti di kimia medisinal itu kan. Jadi yang kelima tadi inhibitor. Enzim ini dipakai sifatnya ini di dalam menciptakan obat gitu kan. Supaya enzim yang menyebabkan penyakit itu, ya kan, entah itu menjadi penumpukan zat atau pengurangan zat itu, supaya dia tidak aktif gitu kan. Ini nanti di kimia medisinal. Jadi kembali faktor yang mempengaruhi enzim adalah substrat, ya, suhu, pH, kesamaan, kofaktor dan inhibitor. Oke. Jadi kita mulai dengan tadi kembali ke anabolisme, ya. Nah, contohnya yang utama adalah fotosintesis. Jadi bayangkan, jadi di sini nanti ujungnya kita akan mengagungkan Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Misalnya dengan fotosintesis ini, ya. Proses penyusunan pembentukan, ya, dengan menggunakan energi cahaya atau foton, ya. Jadi anabolisme ini. Jadi misalnya pada daun-daunan, ya, pada klorofas terjadi transformasi energi, yaitu energi cahaya sebagai energi kinetik, ya kan, berubah menjadi energi kimia, ya, sehingga dia
bisa mengikat senyawa organik menjadi glukosa, ya, yang tadinya hanya mengambil dari sekitar oksigen, ya kan, dan sebagainya, kemudian di dalam daun, jadilah glukosa, ya, dan itu diperlukanlah energi, ya, dalam bentuk panas. Reaksinya disebut endergonik atau reaksi endoterm, ya. Ini secara garis besarnya. Sebenarnya lah pada fotosintesis ini ada dua reaksi, ya kan. Di siang hari disebut reaksi terang atau fotolisis, ya. Jadi di daun-daun yang pagi hari itu, ya kan, dengan embunnya itu ada air, maka oleh sinar matahari, oleh cahaya, kemudian membentuk calon-calon energi, yaitu ATP dan NADPH2 namanya, kan, ya. Jadi dari air itu membentuk satu sumber energi dengan bantuan cahaya, ya, membentuk energi ATP dan NADPH2. Kemudian di malam hari disebut reaksi gelap, ya. Maka proses pengikatan CO2, ya, karbon dioksida oleh ribulosa bifosfat, ya, dengan 5 gulanya itu akan membentuk gula dengan 6C, ya, dari 5C dari daun itu, ya kan, kemudian menjadi gula atau glukosa 6C, ya. Kalau malam hari tidak memerlukan cahaya itu sendiri, ya kan. Jadi di siang hari tadi ada proses penguraian, ya, dari air membentuk ATP, NADP2. Di reaksi gelap malam hari adalah memakai disebut siklus Calvin-Benson, nanti Anda lihat, ya kan. Jadi CO2 kemudian bereaksi dengan ribulosa bifosfat, ya, dari daun itu, kemudian membentuk glukosa biasanya, kan, 6C. Ya, jadi malam hari tidak memerlukan cahaya, maka disebut reaksi gelap. Itu kan. Jadi kalau siang hari pohon-pohon mengeluarkan oksigen, ya kan, dari H2O itu, kalau malam hari mengeluarkan CO2. Oke, jadi di reaksi terang siang hari dibagi dua juga, ya, bagi dua, fosforilasi siklik, ya, tadi menghasilkan ATP. Yang kedua fosforilasi non siklik, ya. Di sini menghasilkan ATP, oksigen dan hidrogen, ya. Jadi yang atas tadi proses siklik menghasilkan ATP namanya, kan, sumber energi itu. Ya. Jadi siang hari sintesis ATP dalam kloroplas, ya, dari daun disebut fosforilasi atau fosforilasi, ya. Fotofosforilasi lengkapnya. Fosforilasi boleh, ya kan. Jadi air tadi dengan NADP karena cahaya menjadi NADPH2, menjadi O2 dan H+. Oke, nanti ya gambar-gambarnya Anda lihat sendiri begitu, ya. Itu reaksi terang. Nah, di reaksi gelap nanti berlangsung di dalam daun, kloroplas, atau lebih kecil lagi adalah stroma, ya. Jadi menggunakan di siang hari tadi ATP dan NADPH2, ya, pada reaksi terang tadi. Ini dengan CO2 malam hari, daun itu mengeluarkan CO2, sehingga enggak sehat, ya, kalau Anda ini malam hari di bawah pohon, ya, kurang sehat. Yang dikeluarkan bukan O2 tapi CO2, ya. Ya, maka malam hari telah kita CO2 dengan ATP dan NADPH2, kemudian muncullah karbohidrat, ya, utamanya glukosa dengan C-nya yang 6, ya. Jadi nanti Anda lihat di PPT itu, ya, ada reaksi terang, ya, akan menghasilkan juga energi ATP dan itu utamanya, ya, siang hari adalah memproduksi ATP dari cahaya tadi itu, ya, sebagai sumber energi. Kemudian di malam hari maka ATP tadi berfungsi untuk mengubah, ya, CO2 menjadi karbohidrat, ya, misalnya glukosa, sukrosa, ya, dan pati itu, kan, dibuat di malam hari, ya, dark reaction, kalau siang light reaction. Oke, itu yang penting, ya.
Jadi di siang hari adalah utamanya adalah menghasilkan energi yang tadinya cahaya matahari menjadi ATP, ya kan. Di malam hari maka ATP bereaksi dengan apa namanya CO2, ya, maka akan jadilah karbohidrat, ya, karbohidrat itu sendiri. Oke, itu secara umum yang kita bisa alami setiap hari di situ, ya kan. Dan cahaya matahari tentu saja tidak hanya bermanfaat untuk memproduksi karbohidrat itu sendiri, tapi bagi tubuh kita, ya kan. Jadi berjemur di matahari pagi jam C 8 sampai jam 10 menyehatkan. Oke, ke yang lain adalah kalau di fotosintesis, contoh yang lain kemosintesis. Ini biasanya dipakai oleh makhluk kecil yaitu bakteri, ya. Bakteri. Jadi ada bakteri sulfur, bakteri besi, ya, bakteri nitrosomonas, ya. Nitrosomonas atau nitrococcus itu mengubah amonium menjadi nitrit dan nitrat. Jadi yang kecil menjadi agak besar. Kalau sulfur dari H2S dengan CO2, ya kan, dia akan menjadi CH2O dan 2S, ya kan. Kalau bakteri besi dari ferro menjadi feri, ya kan. Nanti ada lihat tuh di PPT-nya itu, ya. Oke. Jadi kesimpulan atau resume daripada anabolisme, ya kan. Tadi ada fotosintesis, ya. Ada siklus terbentuknya NADPH, ATP dan oksigen di siang hari, ya kan. Dari air yang ada di daun, ya, terjadilah tiga benda tadi, NADPH, ATP dan oksigen. Pada malam hari disebut reaksi gelap tadi atau siklus Calvin-Benson namanya, kan. Ya, maka dia berubahlah dari CO2 dengan bantuan tadi ATP dan sebagainya, jadilah karbohidrat utamanya adalah glukosa, ya, glukosa. Jadi dari CO2 malam hari, H2O dari siang hari, dari embun pagi itu dengan matahari, cahaya matahari, kemudian dibantu alatnya di daun klorofil, jadilah tadi karbohidrat C6H12O6 plus O2. Oke. Ya, jadi ada 3 peristiwa, ya. Pemecahan bahan bakar tadi karbohidrat menjadi ini nanti. Jadi yang dua saja, ya tadi, reaksi siang hari terang dan reaksi gelap. Oke. Kemudian kita kembali ke pindah, ya, ke katabolisme. Jadi ini tadi kecil jadi besar, ya kan, dari CO2 H2O, ya kan, menjadilah glukosa, ya, karbohidrat. Nah, sebaliknya katabolisme ini adalah dari besar ke kecil. Contohnya adalah respirasi, proses pembebasan energi kimia yang terkandung dalam molekul organik pada sel hidup menjadi energi yang berguna untuk aktivitas hidup. Jadi besar, dari Pak kata itu, makanan menjadi kecil. Nah, yang kecil inilah membentuk lagi yang besar di dalam tubuh itu sendiri, kan, menjadi aktivitas termasuk energinya juga. Oke. Jadi di dalam respirasi ini ada 3 proses. Yang pertama tadi pemecahan bahan bakar, ya kan. Jadi Pak kata tadi karbohidratnya itu, ya, kembali menjadi fragmen-fragmen dan membentuk CO2. Yang kedua transfer H2, ya, proses pembebasan energi dari bahan bakar, ya kan. Yang ketiga transfer energi dari ADP, ya, kemudian menjadi ATP. Oke. Jadi nanti kita lihat misalnya tadi dari glukosa, ya. Tahap respirasi sel itu ini di daur Krebs, ya kan, atau TCA, ya. Jadi yang pertama nanti ada 4 reaksi. Yang pertama adalah glikolisis, ya. Dalam katabolisme dalam tubuh ini, glukosa itu nanti dengan ADP dan NAD, ya kan, akan jadilah, kalau di siklus Krebs menjadilah pirufat, ya, utamanya. Pirufat juga keluar ATP juga di sana. Yang kedua adalah proses dekarboksilasi oksidatif, ya. Jadi turunannya dari pirufat akan menjadi asetil koenzim A, ya. Anda harus melihat itu siklus Krebs, ya kan, daur Krebs. Nah, kemudian yang ketiga di daur Krebs nanti inilah terjadi satu lingkaran. Mau kemana?
Jadi walaupun itu dari protein, kalau masuk siklus Krebs, dia bisa berubah menjadi karbohidrat. Demikian juga sebaliknya. Jadi di daur Krebs itu adalah penataan, ya kan. Tubuh ini memerlukan apa gitu kan. Jadi dari asetil koenzim A itu dengan energi NAD, ya kan, maka dia menghasilkan apa namanya ATP utamanya, ya, dan unsur-unsur pembentukan apa namanya barang baru di dalam tubuh kita ini. Yang keempat nanti juga selain apa energi ada transfer elektron, ya kan, sehingga di transfer elektron itu nanti juga sama juga akan menghasilkan ATP utamanya, ya. Jadi kalau pada daur Krebs mulai dari atas, mulai glikolisis menghasilkan 2 ATP, pada dekarboksilasi oksidatif, ya kan. Ini tidak ada ATP, tapi daur Krebs menghasilkan 2 ATP, sedang ditransfer elektron menghasilkan 34 ATP, ya kan. Jadi ada paling tidak ada apa namanya 4 tambah 38 ATP, ya, produksinya. Tapi sebagian juga dipakai untuk dirinya sendiri, ya kan, di dalam reaksi-reaksi respirasi sel itu sendiri, ya kan. Jadi di pembicaraannya nanti pada katabolisme adalah berhubungan dengan energi, ya. Energi sangat berhubungan dengan apa namanya ATP, ya. Oke, jadi nanti di apa lihat lagi PPT-nya itu kan. Di sana ada siklus Krebs. Ya, itu jadi kalau sudah glukosa, kemudian pirufat, kemudian asetil koenzim A, maka dia kerjanya berputar, ya, untuk mencari dalam tubuh ini apa yang diperlukan. Jadi contohnya tadi apa saya bilang, dari karbohidrat, ya kan, masuk ke sana juga dia bisa ke arah lemak atau protein. Demikian juga yang lain, ya kan. Di dalam siklus Krebs itu apa namanya berubah menjadi asetil koenzim A, dan energi dia akan bisa apa mencari membentuk, ya, mensintesis nanti anabolisme lagi di dalam tubuh ini membentuk apa yang diperlukan di dalam tubuh kita ini. Jadi nanti Anda lihat bagaimana tentang energinya kan, katabolisme ini kan berhubungan dengan apa namanya energi ATP utamanya kan. Jadi reaksi-reaksi itu menghasilkan berapa ATP gitu kan. Ya, jadi dari 38 ATP, tetapi apa untuk reaksi memerlukan 4 ATP, sedang sisanya adalah 32 ATP itu, ya. Itulah yang nanti dipakai untuk reaksi-reaksi di dalam anabolisme itu sendiri. Oke. Ya, nanti dilihat detailnya itu. Kemudian ya contoh-contoh lain di luar apa namanya tubuh. Kalau dalam tubuh tadi glukosa, ya, jadi pirufat, kemudian asetil koenzim A salah satunya. Demikian juga ada proses fermentasi, ya kan. Jadi dalam tubuh kita nanti pirufat juga menjadi sumber kelelahan kita, ya, terjadinya laktat. Pada hewan kita ini ada laktat, di samping juga nanti pada proses lain, ya, ada proses fermentasi, terjadilah alkohol, ya, pada tanaman, pada yeast, ya kan, sehingga nanti dari karbohidrat sangat mudah sekali melihat kan, dari tela pohon dengan ragi proses fermentasi jadilah alkohol, ya, sehingga kalau makan banyak-banyak tape pun akan mabuk, ya kan, airnya terutama, ya. Itu proses fermentasi, ya kan. Di situ dia tidak memerlukan oksigen, ya kan. Jadi glukosa tadi karbohidrat menjadi pirufat, kemudian terjadi fermentasi. Oke. Jadi tadi sekali lagi fermentasi terutama alkohol di dalam tumbuhan, ya kan, terurainya, ya, katabolisme itu, ya kan, dari karbohidrat misalnya C6H12O6 akan menjadi etanol, dan ATP juga panas gitu kan, hangat itu kan. Jadi fermentasi mengeluarkan energi sehingga tape baru itu hangat gitu kan. Oke, kemudian dalam tubuh tadi ada fermentasi yang menyebabkan asam laktat sehingga terjadi menyebabkan kelelahan pada kita ini, ya. Oke. Kemudian kita akan langsung saja, kalau Anda sudah mengcopy sebenarnya akan sangat mudah, ya.
Ya, kita akhiri ini dengan kesimpulannya. Nanti Anda lihat di PPT juga, bahwa saya ulangi lagi tadi bahwa protein, kemudian polisakarida, karbohidrat, dan fats atau lemak, ya kan, masuk dalam tubuh, terurai menjadi komponennya, ya. Protein karena dibuat dari asam amino kembali ke asam amino, ya kan. Karbohidrat kembali menjadi monosakarida, ya, utamanya nanti hubungannya dengan penyakit diabetes adalah glukosa, ya, monosakarida. Sedang lemak menjadi asam-asam lemak. Nah, ini di dalam tubuh dia tadi kembali ke pirufat, kemudian menjadi asetil koenzim A, ya kan. Semuanya bergabung di asetil koenzim A dalam siklus Krebs, ya, atau citric acid cycle, ya. Itulah. Kemudian dari sana nanti berubah dari yang kecil-kecil tadi ke yang besar tergantung keperluan kita, ya kan. Kalau mau menjadi enzim, ya dia menjadi protein, ya kan, walaupun asal muasalnya bukan protein. Jadi nanti sebagai kesimpulannya bahwa proses pemecahan tadi, ya kan, dari sarapan tadi besar ke dalam tubuh, ya kan, jadi kecil, ya kan. Jadi pemotongan-pemotongan seolah-olah begitu, ya kan. Tapi dalam tubuh nanti dia akan membesar, membentuk jaringan kita, otot kita, dan sebagainya, energi kita. Maka itulah proses anabolisme, ya kan. Jadi dari Anda sarapan pagi, itu adalah proses join juga, ya kan. Yang memasak, ibu-ibu itu masak, itu anabolisme. Kemudian Anda berangkat ke kampus, ya kan, kuliah dan sebagainya, proses katabolisme, ya kan, energi dan sebagainya. Jadi yang kecil-kecil, ini kecil itu akan membentuk besar lagi untuk buat protein lagi, ya, enzim dan sebagainya itu, sehingga itulah terjadi life cycle, ya kan, kehidupan itu sendiri. Jadi metabolisme itu terdiri anabolisme dan katabolisme adalah suatu proses dalam tubuh kita untuk menyangga kehidupan kita ini. Dan kalau kita lihat bahwa kehidupan kita ini bukan saja dari kita, tapi ada peran-peran yang lain, ya kan. Misalnya tadi ambil saja karbohidrat, glukosa, ternyata di sana ada perpaduan yang harmonis, ya kan, antara matahari, cahayanya itu foton kena daun. Nah, di daun di sana ada klorofil yang memproses sekitarnya, air, ya, kemudian juga oksigen dan sebagainya. Dan di malam hari join dengan CO2 dan dari daun itu sendiri jadilah karbohidrat, ya, glukosa. Itu sebagai contoh bahwa hidup kita memang harus harmonis juga terhadap alam, ya kan. Kalau tanaman-tanaman kemudian istilahnya dipotong apalagi dibakar, ini namanya kembali kepada kita ngirukakan. Jadi demikian juga dengan hewan dan sebagainya. Kalau itu kemudian tidak dipelihara, maka kita kekurangan protein, ya kan. Itulah, ya, karbohidrat, protein, lemak, itulah yang membuat kita ini menjadi hidup secara fisik itu sendiri, ya kan. Itu barangkali yang bisa diberikan dengan waktu yang relatif pendek ini, ya kan. Jadi itulah yang bisa saya berikan, tidak bisa memperlihatkan PPT-nya. Anda nanti lihat kembali, ya. Dan setiap nanti akan kuliah, PPT itu di print gitu, sehingga akan cepat, ya kan. Apa yang saya omongkan Anda bisa lihat di PPT-nya, sehingga akan lebih mudah untuk diserap.